Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Atat Abiyati Kesah dari kelas 10-8 akan mempresentasikan analisis film Animal Farm 1954 produksi H.M. Bachelor. Film ini menceritakan tentang sebuah peternakan yang awalnya bernama Peternakan Manor. Peternakan ini dikelola oleh seorang peternak yang bernama Pak Jones. Para binatang yang ada di peternakan itu amat sangat tidak bahagia dan merasa tersiksa olehnya. Maka suatu ketika, seekor babi tua yang bernama Old Major melakukan sebuah pidato di suatu kamar yang dihadiri oleh semua binatang. Pidato itu berisi tentang visi sebuah revolusi yang akan datang pada Manor Farm, yang akan menggulingkan pemerintahan Pak Jones dan menggantikannya dengan pemerintahan binatang. Ia juga mengajarkan sebuah lagu yang bernama Beasts of England. Ketika ia selesai menyanyikan lagu itu, ia terkena serangan jantung dan mati. Beberapa momen kemudian, para binatang yang dimulai oleh sapi itu melakukan revolusi terhadap pemerintahan Pak Jones dan berhasil mengusir para manusia lainnya di peternakan itu. Akhirnya, di bawah kepemerintahan para babi, Manor Farm ditaklukkan oleh para rakyat binatang dan berubah menjadi Animal Farm. Peternakan itu awalnya menjadi sebuah tempat yang adil. Para binatang menyetujui tentang suatu undang-undang yang bernama Seven Commandments. Inti dari undang-undang itu bahwa semua binatang adalah teman dan semua manusia adalah musuh. Pemerintahan itu yang dikepalai oleh Snowball, seekor babi, awalnya memang adil. Dan karena pemerintahan itu baru mulai, memang pada awalnya para binatang harus bekerja keras. Namun, ketika Snowball merencanakan pembangunan sebuah kincir angin, tidak semua binatang setuju. Impian Snowball itu tidak terpenuhi sepenuhnya. Napoleon, babi lain yang menjabat di pemerintahan itu, mengusirnya dan berhasil. Akhirnya, pemerintahan Snowball yang adil digulingkan oleh Napoleon yang tirani. Di bawah Napoleon, dia mengubah undang-undang Seven Commandments sesuka hatinya. Ia melakukan itu demi dirinya sendiri dan kaum babinya sendiri. Para binatang lain hanya dapat melihat dan terdiam. Ia juga mulai berdagang dengan para manusia, padahal di Seven Commandments, manusia itu dikatakan musuh. Para binatang lain hanya dapat mengiyakan Squealer, babi lain yang menjadi alat propaganda yang membenarkan perbuatan Napoleon. Beberapa waktu kemudian, Animal Farm berubah menjadi tempat yang maju, namun distopian, yang hanya menguntungkan diri para pejabat. Para binatang yang kecewa lalu memberontak kembali Animal Farm dan menurunkan Napoleon dari kekuasaannya. Menurut saya, gejala sosial yang digambarkan dalam film begitu jelas. Sebuah masyarakat yang seakan diperbudak oleh pemerintahnya sendiri melakukan pemberontakan, namun berakhir sama setelah penguasa haus akan kekuasaan dan tidak memberikan yang terbaik kepada rakyat. Semua kaum di bawah pemerintahan itu terdampak, mulai dari kaum kelas atas, menengah, bawah, buruh, pejabat, dan masyarakat luar negeri. Dalam konteks ini, MLN itu adalah manusia. Penokohan film dianalogikan dengan tokoh-tokoh besar komunisme. Peran Old Major disamakan dengan Karl Marx dan Vladimir Lenin, Snowball dengan Leon Trotsky, Napoleon dengan Joseph Stalin, sedangkan Squealer menjadi media propaganda yang membungkam hak suara rakyat. Karakter Boxer dan Clover, yaitu karakter kuda di film ini, digambarkan sebagai buruh pekerja keras yang tidak merasakan keadilan, namun tetap tunduk kepada pemerintahan. Para anjing dilatih menjadi penjaga pemerintahan atau peternakan, yang lebih tepatnya pengawal para babi. Masalah yang terjadi di film ini datang ketika seorang pemimpin, yaitu Napoleon, haus akan kekuasaan, lalai dalam menjalankan tugasnya, dan hanya memedulikan kepentingan sendiri. Walaupun Animal Farm berhasil menjadi tempat yang industrialis, kehidupan rakyat binatang tidak diperhitungkan dengan baik, sehingga situasi politik memanas antara rakyat dan pemerintahan. Pemerintah Animal Farm juga telah melanggar peraturannya sendiri, seperti yang saya sudah sebutkan tadi, yaitu berdagang kepada manusia, lalu menghuni rumah peternakan, dan lain-lain. Mereka mengubah undang-undang sesuka hati. Sebagai contoh, ada quote terkenal dari film ini dan buku aslinya yang bertuliskan, semua binatang setara, namun beberapa binatang lebih setara dari yang lain. Ketidakadilan ini menjadi faktor penyebab para binatang untuk melakukan revolusi terhadap para babi pada akhir film. Walaupun dalam versi orisinal yang tertulis di buku, para binatang hanya dapat berdiam dan menjalankan tugasnya hingga akhir hayat. Ketika Pak Jones, yaitu Aligoris Sarencolas II, menjalankan tugasnya sebagai peternak, ia dianggap sebagai seorang penjahat yang mengambil anak-anak dan daging para binatang sesukanya demi keuntungan keluarga sendiri. Pak Jones yang telah terbiasa melakukan itu, betapa terkejutnya dong ketika para binatang melakukan pemberontakan. Ketika ia memberitahukan orang lain bahwa ia telah diusir, tidak ada yang mempercayainya. Namun setelah dicek oleh kawan-kawannya yang juga peternak, mereka khawatir jika peristiwa ini akan terjadi kepada peternakan mereka sendiri. Ketika Napoleon berhasil mengusir Snowball,
Ia menemukan potensi untuk menggunakan kekuatannya demi kaumnya sendiri. Ia menjadi seorang yang cerdas namun jahat. Jadi ia ada seorang yang licik. Ketika kaum binatang ditindas, semua mengalami stres. Bahkan mereka berhalusinasi dan melihat pemimpinnya sendiri, yaitu Napoleon, mukanya berubah menjadi mukanya Pak Jones. Padahal itu hanya halusinasi semata. Ketika mencoba melawan, mereka dieksekusi mati oleh para anjing di bawah naungan babi. Para binatang hidup di bawah teror, seperti yang dialami di dunia nyata di Uni Soviet pada masa pemerintahan Stalin. Saat rakyat Soviet tidak menuruti perintah, mereka diberi hukuman ekstrim seperti dimasukkan ke gulag, sejenis kamp konsentrasi. Di alur film, rakyat binatang memang setuju bahwa hidup sengsara, sehingga semua setuju untuk mencoba pemberontakan, menurunkan kekuasaan Napoleon. Namun, alur ini tidak ada di versi buku. Ini dikarenakan pihak CIA, Central Intelligence Agency, membayar biaya produksi film ini untuk mendidik pemirsa bahwa sebuah ketidakadilan atau sebuah bentuk komunisme harus serentak diturunkan oleh rakyat. Itu adalah quote dari penelitian Samantha 2015. Sedangkan George Orwell, yaitu seorang sosialis, penulis asli buku, hanya mengkritik kekejaman Stalinisme. Intinya, film ini memberitahu bahwa kekuasaan yang tidak terkontrol dan koruptif yang melekat di kekuasaan akan berakibat kepada kehancuran hak dan kewajiban semua warga negara, atau dalam konteks ini, warga peternakan. Sekian dari saya, terima kasih telah menyimak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.